Hai guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan mencoba untuk membahas kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini sampai sekarang tentara dan kereta tempurnya masih ada di Lautan Merah. Dan ada beberapa cuplikan-cuplikan yang mana itu menunjukkan bahwasannya itu milik Fir'aun. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, let's check it out this video guys. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Fir'aun yang sangat amat kejam dan zalim. Salah satu kezalimannya adalah menyembelih anak laki-laki yang baru saja lahir. Dan hingga ada di mana Fir'aun mendapatkan mimpi kota Mesir penuh dengan api yang menyala dan membakar seluruh kerajaannya terkecuali Bani Israel. Dan Fir'aun percaya dengan ramalan dan membawa dukun untuk meramal keadaan kerajaannya. Para dukun yang diundang ke istana mengatakan arti dari mimpi tersebut bahwa tahta Fir'aun akan digantikan oleh seorang anak laki-laki yang bukan dari keturunannya Fir'aun. Setelah mengetahui ramalan tersebut, Fir'aun pun menyuruh seluruh bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki yang ada, bahkan yang masih dalam kandungan. Kedua orang tua Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal tersebut, dan Nabi Musa pun yang masih bayi dihanyutkan di Sungai Nil. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan istrinya Fir'aun, Asyah, dan ada di mana ketika istri Fir'aun melihat bayi Nabi Musa alaihissalam di dalam peti yang berisikan bayi, yang mana bayi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam yang sangat amat ia cintai. Namun ketika Fir'aun melihatnya, ia langsung memerintahkan membunuh bayi tersebut. Istrinya meminta agar Fir'aun melindunginya dengan berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagi aku dan juga kamu." Dan Nabi Musa alaihissalam akhirnya diangkat menjadi anak angkat Raja Fir'aun, dan Nabi Musa dirawat layaknya bayi pada umumnya. Asyah, istrinya Fir'aun, menghadirkan beberapa ibu susu untuk Nabi Musa. Namun, bayi Nabi Musa menolak semuanya hingga suatu ketika ibu kandung Nabi Musa mengetahui berita tersebut. Ia segera ke istana untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tumbuh dan menjadi pria yang sangat amat baik. Selama bertahun-tahun, ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Nabi Musa yang kini tumbuh menjadi dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian, dan di sana dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dan di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa alaihissalam melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai, dan di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Dan namun, aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, hingga darah untuk Fir'aun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan tongkat itu membelah lautan menjadi dua. Dan ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering, sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti semula sehingga Fir'aun dan juga prajuritnya tenggelam di dasar laut. Oke, dari beberapa kisah-kisah yang sudah gue sampaikan, kisah ini emang menunjukkan banyak pelajaran yang bisa kita ambil guys. Dan jujur, ketika gue membaca beberapa artikel-artikel tentang Nabi Musa ini, ya banyak hal-hal yang membuat mata gue terbuka, hati gue terbuka, yang mana kesombongan itu ya memang ada habisnya. Dan
beberapa hal yang pengen banget gue sampaikan, bahwasannya ketika di Lautan Merah itu Fir'aun dan juga para pengikutnya dihantam oleh lautan yang ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang masih banyak terjadi misteri atau beberapa peninggalan-peninggalan yang diduga itu adalah milik Fir'aun, dan bisa dikatakan di situ ada tulang benulang manusia, terus ada juga beberapa kereta-kereta bekas peninggalan dari Fir'aun tersebut, dan banyak hal lah yang mungkin pada saat itu emang benar-benar wah iya, siapa lagi kalau bukan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah tersebut gitu. Dan ini cuplikan video tersebut. Oke, dari beberapa cuplikan atau kisah yang udah gue sampaikan, mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang baik buat kita-kita semua, yang membuat mata kita terbuka, yang kita tuh bisa belajar bahwasannya kesombongan itu gak ada gunanya bagi manusia. Sama halnya kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kesombongan itu ada dalam diri kita atau hidup kita. So guys, mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran atau bisa kalian ambil positifnya. So kalau misalkan ada kesalahan dari penyampaian gua atau cara penyampaian gua minta maaf banget ya. Kalian bisa koreksi, kalian bisa komen di bawah. Dan thank you so much for watching this video. Gua Yogi Sugianto, bye bye.